Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatur Rohmah, NIM terakhir 194. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan manajemen strategi syariah dalam praktek. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sebuah profil perusahaan. Nah, profil perusahaan adalah deskripsi ringkas suatu perusahaan yang mencerminkan kualitas serta fokus kerja dari satu perusahaan. Biasanya profil perusahaan atau company profile ini dibutuhkan saat kamu akan mengajukan penawaran atau investasi kepada calon pembeli, investor maupun kerjasama dengan mitra strategis bisnis. Nah, adapun poin-poin yang harus kamu masukkan dalam sebuah profil perusahaan yaitu diantaranya adalah informasi dasar bisnis. Kemudian yang kedua, nama legal bisnis serta entitas perusahaan seperti CV, PT, perseorangan, dan lain-lain. Kemudian tanggal berdirinya perusahaan, kemudian alamat kantor, alamat email, alamat website, kemudian nomor telepon. Nah, kemudian selanjutnya hal yang harus kita perhatikan dalam membuat profil perusahaan adalah untuk siapa ditujukan profil usaha yang akan kamu buat. Karena berbeda audiens, tentu saja informasi yang akan kita sampaikan juga akan berbeda. Ada beberapa contoh company profile ini. Nah, yang pertama, company profile perusahaan digital. Nah, perusahaan digital ini seperti halnya Google. Nah, Google ini perusahaan raksasa yang secara berkala selalu memperbaharui profil perusahaannya dengan tetap menonjolkan core business sebagai manajer data sedunia. Profilnya sendiri bisa kamu lihat di live di google.com ya. Jadi, nah, profil perusahaan startup digital yang sudah unicorn ini seperti Bukalapak. Nah, kemudian yang kedua ini company profile startup dan UKM. Nah, jika Anda tidak berniat untuk membuat company profile secara online, mungkin menampilkan profil perusahaan dalam bentuk poster atau dokumen cetak. Nah, jadi bisa secara langsung, bisa juga melalui media. Nah, kemudian selanjutnya company profile untuk pendanaan ke investor. Nah, sebenarnya company profile yang ditujukan untuk calon investor ini lebih umum dikenal dengan istilah pitch deck. Penyampaiannya pun bisa disebut sebagai elevator pitch. Baiknya kamu elevator pitch. Jadi baiknya kamu pelajari dulu pitch deck ini sebelum presentasi ke bisnis investor. Jadi kita harus belajar, kalau kita pakai yang company profile untuk pendanaan ke investor ini, jadi kita harus benar-benar belajar, benar-benar paham untuk menjelaskan profil perusahaan kita terhadap investor gitu. Kemudian selanjutnya visi dan misi perusahaan. Nah, visi dan misi perusahaan lebih tepat disebut deskripsi produk atau layanan usaha yang kamu tawarkan. Sejarah bisnis, ekspansi dan pertumbuhannya dari waktu ke waktu maupun kebijakan perusahaan terkait kesehatan, keamanan dan kelestarian alam, board atau direktur, para pemangku kebijakan di perusahaan portofolio yang pernah dikerjakan sebelumnya, seperti halnya mencantumkan. Nah, jadi dari awal tuh udah mencantumkan penghargaan yang pernah diperoleh. Nah, penghargaannya jadi dicantumkan dulu, sertifikasi yang sudah dimiliki, terus kemudian testimoni dari klien atau mitra strategis. Biasanya dari pihak yang lebih bona fide gitu ya. Jadi kemudian selanjutnya pengakuan dari peliputan dari media sosial. Jadi kita harus, kalau ingin membuat visi dan misi perusahaan, ingin mencantumkan, jadi kita harus mencantumkan sebuah penghargaan dulu, kemudian sertifikatnya, kemudian testimoni mungkin, kemudian pengakuan dari media sosial. Nah,
Jadi berikut ini saya akan memberi contoh salah satu perusahaan besar, salah satu visi dan misi perusahaan besar di Indonesia, yaitu BNI. Nah, BNI ini mempunyai visi menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja pernyataan. Nah, visi menjadi bank kebanggaan nasional ini yang menawarkan layanan terbaik dengan harga kompetitif kepada segmen pasar korporasi, komersial, dan konsumer. Nah, kemudian mempunyai misi memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama, the bank choice, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor, menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan dikelola oleh perusahaan yang baik. Nah, jadi kalau kita ingin membuat sebuah visi dan misi sebuah perusahaan, jadi kita harus membuat profilnya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita membuat profil perusahaan, kita harus mencantumkan sertifikatnya, kemudian penghargaan, kemudian pengakuan dari media sosial. Jadi orang-orang tuh udah yakin gitu visi sama misinya itu bakal berjalan gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh pemateri setelahnya saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aniatul Uyun, NIM 18721000097. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang mengenai analisis eksternal dan juga internal. Nah, seiring dengan berkembangnya globalisasi, berkembangnya informasi dan semacamnya, sehingga sekarang kita berada di era revolusi industri 4.0. Jadi memang banyak sekali perubahan atau kita harus menyesuaikan seperti itu. Nah, di sini dalam manajemen strategik terdapat dua, dalam analisis lingkungan itu terdapat dua. Yang pertama ada analisis internal, lingkungan internal, yang kedua ada eksternal. Nah, untuk lingkungan internal sendiri terdapat 3 poin. Yang pertama itu adalah kompetensi, bagaimana sih kemampuan kita, apa yang bisa kita tawarkan, seperti itu. Yang kedua ada kompetensi inti. Jadi kompetensi inti ini yang menjadi ciri khas kita, yang menjadi kayak kemampuan utama kita, kelebihan kita daripada kompetitor yang lainnya. Dan yang ketiga ada sumber daya. Nah, sumber daya ini merupakan apa yang kita miliki, seperti itu. Jadi sumber daya ini bermacam-macam, seperti sumber daya manusia sebagai pengeksekusi, ada juga sumber daya alam sebagai bahan-bahan kita dan semacamnya. Oke, jadi tujuan menganalisis lingkungan internal ini of course untuk kita itu mengetahui apa saja kelemahan dan juga kekuatan yang kita miliki, seperti itu, dan juga untuk nanti menyusun strategi-strategi apa yang bisa kita gunakan untuk memajukan atau membuat perusahaan kita lebih luas lagi. Oke, next, yang kedua dalam analisis lingkungan ini ada analisis lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini adalah lingkungan yang bisa kayak kita itu bisa mendapatkan peluang ataupun ancaman, seperti itu. Nah, lingkungan eksternal ini terbagi dari 2 poin. Yang pertama tuh ada lingkungan makro, yang kedua ada lingkungan mikro. Nah, lingkungan makro ini adalah lingkungan yang cakupannya luas, seperti itu secara umum. Nah, lingkungan makro itu sendiri terdapat beberapa poin, ada 4 poin. Yang pertama, politik. Faktor politik of course sangat berpengaruh terhadap kita, bisa saja menjadi sebuah peluang atau ancaman untuk perusahaan kita. Yang kedua ada ekonomi.
Nah, seperti yang dialami Indonesia sekarang ini kan kita lagi ada di resesi karena adanya pandemi, maka PDB kita menurun dan semacamnya sehingga kita berada di jurang resesi. Lalu bagaimana sih impactnya terhadap perusahaan kita? Kalau perusahaan kita bergerak di bidang semisal pembuatan masker dan semacamnya, hand sanitizer, mungkin kita akan meraup keuntungan di tengah adanya corona ini, di tengah resesi ekonomi ini. Tapi jika sebaliknya, semisal kita ini bekerjanya di food and beverage yang membuka kafe dan semacamnya, nah karena adanya social distancing kan kita nggak bisa nih buka, otomatis omset kita menurun. Nah itu juga menjadi ancaman bagi perusahaan kita. Selanjutnya ada sosial dan juga ada teknologi. Transformasi teknologi ini juga menjadi salah satu yang sangat menentukan dalam perusahaan atau bisnis kita. Jika kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan teknologi, maka kita akan tertinggal jauh seperti itu. Nah, seperti sekarang ini kan sudah banyak e-commerce, sudah banyak layanan yang menyediakan seperti halnya ada jasa antar, itu ada GoFood, ada Grab dan semacamnya seperti itu. Nah, jika kita tidak menyesuaikan dengan itu semua, maka kita akan tertinggal jauh seperti itu. Jadi kita harus memang beradaptasi. Dan yang poin kedua itu ada lingkungan mikro. Jadi lingkungan mikro itu adalah lingkungan yang lebih dekat dengan kita, seperti para pesaing kita yang langsung kita rasakan, seperti para pesaing kita, kekuatan supplier atau pemasok kita itu kan langsung, kalau semisal ya kayak cuacanya lagi memburuk sehingga supplier kita mengalami penurunan dalam panen dan semacamnya, itu kan langsung berimbas pada perusahaan kita seperti itu. Oke, mungkin hanya itu analisis eksternal dan internal yang bisa saya sampaikan. Jadi analisis lingkungan ini yang terdiri dari eksternal dan internal ini harus dilakukan agar kita tahu nih apa saja kelemahan, apa saja kekurangan, dan juga apa saja ancaman dan juga peluang yang akan kita hadapi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis syariah. Analisis syariah di sini itu kebijakan dan manajemen strategis, menjelaskan analisis posisi bank dalam industri dan persaingan dengan analisis SWOT. Nah, ada kebijakan umum manajemen yang dituangkan dalam penetapan sasaran utama dalam periode tahun pencarian tersebut.